Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Sofa dengan NIM 210512140050, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai standarisasi jaringan komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Mari kita belajar bersama. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dalam standarisasi jaringan, kita mengenal dua model. Yang pertama adalah model OSI atau Open System Interconnect. OSI ini diperkenalkan oleh sebuah lembaga yang bernama ISO atau International Standard Organization. Ini bukan protokol, tetapi model yang didasarkan pada konsep layering. Dia memiliki seperangkat lapisan vertikal, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. OSI ini mempunyai 7 layer. Dia mengikuti pendekatan bottom up untuk mentransfer data. Dia kuat dan fleksibel namun tidak nyata. Kemudian model yang kedua adalah TCP/IP. TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol dikembangkan oleh Agen Proyek Departemen Pertahanan. Berbeda dengan model OSI, dia hanya memiliki 4 layering dengan masing-masing memiliki protokolnya. Protokol internet adalah seperangkat aturan yang didefinisikan untuk komunikasi melalui jaringan. TCP/IP dianggap sebagai model protokol standar untuk jaringan. Mari kita bandingkan keduanya. TCP/IP dan OSI adalah dua model jaringan yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. Ada beberapa persamaan dan ketidaksamaan di antara keduanya. Salah satu perbedaan utama adalah OSI, model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi, sedangkan TCP/IP digunakan untuk membangun koneksi dan berkomunikasi melalui jaringan. Persamaan antara TCP/IP dan OSI. Yang pertama, keduanya bersifat layering, memiliki layer atau lapisan. Kemudian memiliki application layer meskipun berbeda layanan. Memiliki transport dan network yang sama. OSI layer dan TCP/IP sama menggunakan packet switching, mempunyai transport dan network yang bisa dibandingkan. OSI dan TCP/IP menggunakan topologi packet switching. Kemudian perbedaan di antara keduanya. Dalam TCP/IP hanya memiliki 4 layer, sedangkan OSI memiliki 7 layer. Pengembang dari TCP/IP adalah DoD atau Departemen Pertahanan, sedangkan OSI dikembangkan oleh ISO atau Organisasi Standar Internasional. TCP/IP bersifat nyata sedangkan OSI tidak, dan pemakaian yang paling banyak digunakan adalah model TCP/IP. Kita tadi ketahui bahwa ada perbedaan lapisan antara OSI dan TCP/IP. Dalam OSI ada 7 buah lapisan, sedangkan TCP/IP hanya ada 4 lapisan atau layer. OSI lapisan yang pertama ada application, yang kedua presentation, yang ketiga session, yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link, dan yang ketujuh physical. Sedangkan di TCP/IP lebih sederhana dengan menggunakan 4 layer. Yang pertama ada layer application, yang kedua transport, yang ketiga internet, dan yang keempat network access.
Kita bahas lapisan-lapisan yang tadi. Yang pertama, application. Lapisan paling atas memiliki tanggung jawab menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Contohnya SMTP, FTP, HTTP, Telnet, WWW, NFS, dan SNM, dan lain-lain. Yang kedua, presentation. Presentasi layar bertanggung jawab mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi dan melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data anggara mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Contoh JPG, PNG, GIF, MKV, ASCL, dan lain-lain. Kemudian lapisan session. Layar ini bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog dan memutuskan koneksi antar komputer. Lapisan yang keempat ada transport. Bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antar dua atau lebih host dalam jaringan dan juga menangani pemecahan, juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang telah diberikan. Yang kelima adalah lapisan network. Layar yang bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat dalam satu jaringan, contohnya IP, IPX. Yang keenam, data link. Layar ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan membungkus bit ke bentuk data frame, contoh MAC, address, frame relay, PPP, ATM, FTDI, dan lain-lain. Dan kemudian yang ketujuh adalah physical. Layar physical ini merupakan layar terendah yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical perangkat pengirim menuju ke physical layer perangkat penerima melalui media komunikasi jaringan. Contohnya adalah Ethernet. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat mengenai standarisasi jaringan, OSI, dan TCP/IP. Saya Ahmad Khairul Sofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.